Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning bro ning channel Yanto Nasudemu. Belajar bahasa Jepang, ndase munyer, muter-muter, mari kita belajar bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik cara cepat belajar bahasa Jepang. Trik cara cepat belajar bahasa Jepang. Nah, di sini dibagi ini bro ada 3 poin ya bro. Nah, kita bahas poin yang pertama dulu ya bro. Nah, poin yang pertama ini bro. Nah, poin yang pertama yaitu menghafal kotoba. Jadi intinya nih bro. Nah, sebelum kita belajar pola kalimat, alangkah baiknya kita hafalin dulu, kita hajar dulu itu bro, kotobanya dihafalin. Kalau udah top, itu udah hafal, baru kita masuk ke pola kalimatnya. Nah, seperti apa cara menghafal kosakatanya ini bro? Nah, seperti ini nih bro. Nah, contohnya ini bro. Nah, kita tulis dulu ini bro ya. Ditulis itu bahasa Jepangnya cuma ini ikimas, kimas, kairimas. Nah, ini pola kosakata ini nih bro, pelajaran 5 ini bro. Nah, pelajaran 5. Nah, contohnya ini kan ikimas, kimas, dan kairimas. Nah, ikimas itu kan kita udah tulis itu bahasa Jepangnya semua itu bro, sampai ke bawah ya, sampai banyak atau 20 kosakata atau berapapun ya bro. Nah, ini saya ambil contohnya aja nih bro. Nah, saya ambil 3 nih ya bro. Nah, contohnya ikimas. Nah, artinya apa? Ditulis dulu nih bro. Artinya semua pergi. Ikimas pergi, dan seterusnya ini bro. Ikimas pergi juga. Nah, ikimas pergi mau berapa kali bro-nya, mau 5 kali kek, mau 3 kali, mau 4 kali, terserah bro. Nah, semampunya. Nah, semua ini kimas, kimas bahasa Indonesia apa artinya? Datang. Kemudian tulis lagi sampingnya kimas, datang. Kimas, datang. Nah, terserah bro ya bro, mau berapa kali ya. Nah, sebaiknya kan 5 kali atau 4 kali itu udah cukup nih bro. Nah, semua ini juga sama ini bro, kairimas, pulang. Kairimas, tulis lagi, tulis artinya bahasa Indonesia pulang. Nah, kemudian kita balik itu bro. Dibalik itu bro ya. Contohnya ini ya. Pergi, datang, pulang. Nah, kita ini kan bahasa Indonesianya bro. Nah, tadi kan Jepangnya dulu yang kita tulis. Sekarang bahasa Indonesia dulu kita tulis. Pergi, datang, pulang, dan lain-lain itu kosakatanya ya bro. Nah, ini kita ambil simpelnya aja nih bro. Ya. Contohnya pergi, ikimas, ditulis itu bro. Ingat ditulis ya. Nah, ini juga pergi ikimas, mau berapa kali terusnya ada bro ya, dan seterusnya ini. Ini datang cuma makimas, ini pulang kairimas. Nah, mau tulisnya itu di sampingnya mau 4 kali kek, mau 5 kali kek, terserah bro, itu bro semampunya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini kalau sudah kita menghafal ini kosakatanya, ini kan kita kan otomatis kan otak kita itu kan bro lelah. Nah kan otak kita kan kalau udah menghafal kan munyer, ndase munyer, lelah. Nah, baru kita santai kan bro. Santai dulu, santai tapi sambil belajar. Nah, bagaimana santai sambil belajar? Nah, simple ini bro. Nah, kita kan sudah menghafal semua ini kosakata bab 5 atau bab berapa, bab 30 mau bab 40 terserah kan sudah dihafal. Nah, baru kita santai kan sambil ngopi kek, sambil makan terserah pak. Tapi sambil belajar. Bagaimana caranya? Nah, gini nih bro. Nah, ini kan kita kan habis menulis kan bro, terus santai kan, jadi kita dengarkan audionya bro. Nah, audio kosakata itu ada bro. Nah, seperti ini nih bro, ini contohnya bab 5, audionya ini seperti ini ya bro. Nah, kita dengarkan bersama-sama, oke bro? 第5課言葉行きます来ます帰ります学校スーパー駅飛行機船電車。 Nah, setelah mendengarkan audionya, nah baru kita masuk ke belajar pola kalimatnya bro. Nah, kita belajar pola kalimatnya itu sumpama bagaimana belajar pola kalimatnya bro. Nah, ini contohnya ini bro, simple. Kita hafalin belakangnya doang, sumpama perubahan bentuk T, nani T, perubahan bentuk T kudasai artinya tolong, atau nani bentuk T imas artinya itu sedang. Nah, nani bentuk T tewa ikemaseng ya, bentuk tewa ikemaseng artinya tidak boleh atau dilarang gitu bro. Dan nani bentuk temo ides artinya boleh. Jadi kita hafalin belakangnya doang nih, perubahan bentuk T kudasai tolong, temo ides bolehkah, nah dan lain-lain gitu bro. Kita hafalin belakangnya doang bro. Nah, biar nyantol di otak. Nah, setelah itu bro, nah yang terakhir ini bro, poin yang paling penting ini yang terakhir ini bro ya. Poinnya jadi ini bro yang terakhir itu, nah kita itu harus rutin itu bro.
rutin belajarnya, meskipun 1 jam kayak mau 2 jam atau 30 menit, tapi kalau rutin setiap hari itu insya Allah bro, hafal itu, bisa hafal dan pinter bahasa Jepangnya bro. Nah, pinter bahasa Jepangnya, tapi belum tentu ya, ingat belum tentu kita bisa ngomong bahasa Jepangnya. Nah, kalau kita menulis atau melihat itu, membaca kan bisa mengartikan, tapi kalau untuk percakapan itu sulit bro. Kenapa? Karena harus terbiasa, kalau percakapan itu harus terbiasa dengan orang-orang yang di sekitar kita itu. Semua kan kita di lingkungannya, kalau di Indonesia kan jarang ngomong bahasa Jepang, atau sama teman meskipun kita sama-sama belajar bahasa Jepang, tapi kalau kita mau ngomong bahasa Jepang itu susah bro. Tetap aja kita ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya gitu bro. Nah, ingat, meskipun kita pinter bisa menulis atau bisa mengisi atau bisa mengartikan bahasa Jepang, tapi belum tentu bisa kaiwanya tuh untuk percakapan sehari-harinya tuh bro. Nah, tapi itu jangan khawatir bro. Kalau kita sudah nyampe ke Jepang itu pasti terbiasa karena kita mau nggak mau kita itu harus yang ngomong bahasa Jepang dengan orang Jepang. Kita semua mau membeli apa gitu kan, otomatis kita ngomong harus pakai bahasa Jepang karena di Jepang. Kalau masih di Indonesia itu jangan khawatir bro, yang penting kita tahu dulu nih bro ya, tahu dulu dasarnya kan kita kan udah punya skillnya kan, kita sudah bisa menghafal atau ini nani pola kalimat ini artinya ini itu sudah bisa mengerti itu. Pasti kalau udah ke Jepang itu bro tenang bro, simple bro. Kalau udah ke Jepang itu jadi hati itu tenang bro, karena mengerti bro. Oke bro, nah sampai di sini semoga bermanfaat. Nah, dan jangan lupa bro nonton maning ning channel Yanto Nasudemu belajar bahasa Jepang. Ndase munyer, muter-muter. Mari kita belajar bersama-sama. Bye bye.